Ada sebuah nasihat juga dari Asy-Syaikh Rabi'. Nah, bukan nasihat yang baru. Nah, nasihat umum, ya, yang pantas untuk kita dengarkan. Beliau hafizahullah taala berkata, "Usikum bitta'akhi fillah tabaraka wa ta'ala." Aku wasiatkan kalian untuk ta'akhi. Apa? Saling bersaudara. Ta'akhi dari fi'il apa? Tafa'ala. Nah, maknanya apa? Musyarakah. Ya. Ta'akhi itu bukan satu orang, tapi minimalnya dua orang. Jadi saling. Yang ini mengajak saudaranya untuk bersaudara dan bersatu, yang ini juga. Jangan yang ini tok, yang sini lari, yang nggak jadi. Alaysa kadzalik? Nah, ta'akhi itu yaqtadil musyarakah. Yang ini minta supaya saudaranya menerima persaudaraan, yang ini menerima minimalnya, atau juga sama-sama meminta, membangun ukhuwah, persaudaraan. Nah, fillah, persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sering sekali menasihatkan dengan nasihat ini, mengingatkan ni'matul ukhuwah, menegaskan untuk selalu meninggalkan sebab-sebab perpecahan dan permusuhan. Wa an yatanasal insanu huquqahu asy-syakhsiyah, dan hendaklah seorang manusia, siapapun dia, yatanasa, pura-pura lupa, melupakan huquqahu syakhsiyah, hak-hak pribadinya, urusan-urusan pribadinya, yang pernah diejek, yang pernah disentak, tahu disentak, dibentak, yang mungkin saudaranya pernah marah-marah, pernah mengangkat suara. Ya akhi, biasa manusia. Ente gak pernah marah? Hah? Man minna yaslam minal ghadab? Siapa dari kita yang selamat dari marah? Hah? Maafi. Tidak ada. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat ketika beliau datang kepada Nabi. 3 kali diulang, karena memang manusia itu tabiatnya suka untuk marah dan mudah untuk marah, walaupun bertingkat-tingkat. Nah, jangan dimasukkan hati, ya akhi. U'fu wasfah wadfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang dulunya bermusuhan jadi saudara dekat, dari teman akrab. Nah, yaitu, jadi urusan-urusan pribadi lupakan. Yang sakit hati, yang tersinggung jangan disimpan, dipupuk, ya, dikembangkan. Nah, jadi apa ini? Bom waktu nanti. Tahhir qalbak ya akhi minal ghil wal hiqd wal ghadab wal adawah wal hasad. Sucikan hatimu dari penyakit-penyakit itu. Agama ini mengajarkan kita semua supaya kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Karena yang akan datang dan selamat di hari kiamat hanyalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit itu. Nah, kemudian kata beliau, wal aghrabad dunyawiyah, dan hendaklah melupakan tendensi ataupun urusan-urusan dunia, yang saingan masalah bisnis, yang pernah dipinjam mobilnya blodos banyak nggak diganti, yang pernah pinjam pensil atau pulpen terus hilang, kemudian yang nyuci baju pakai sabun saudaranya, terjen saudaranya ataupun temannya. Lupakan ini ya akhi. Pantaskah antum berselisih karena masalah-masalah itu?
atau yang punya bisnis misalnya apa, madu ataupun herbal ataupun travel ataupun apa. Nah, saingan antum gak akan pernah memakan rizki saudara antum, demikian pula dia tidak akan pernah mencaplok rizkinya antum. Keberhasilan saudaramu tidak akan mengurangi rizkimu. Bahkan hendaknya antum senang dengan keberhasilan saudaramu. Hakadha al-insan yad'u li sahibihi bil khair. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakadha al-muslim fadlan talib al-ilm. Kemudian kata beliau, wal yatajarrad lillahi rabbil alamin. Ini kalimat yang amiqah. Dan hendaklah dia yatajarrad. Apa itu yatajarrad? Hah? Mengkosongkan. Kalau bahasa mudahnya itu, apa namanya? Yatajarrad, melepas segala pakaiannya, ya. Jadi betul-betul semuanya dilepas, semua tendensi, niat-niat, urusan-urusan, kepentingannya dilepas semuanya, sehingga seperti orang telanjang. Itu tajarrud. Lillah, kecuali hanya untuk Allah. Satu-satunya tujuan dan maksud, ya, adalah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bisa seperti ini gampang insya Allah. Tapi memang butuh untuk dilatih. Dalam fi'alul khair, dalam melaksanakan kebaikan, itu butuh dipaksa. Jiwa ini ya ikhwah, butuh untuk dipaksa. Antum coba dari sekarang. Ketika antum ingin melakukan sebuah kebaikan dan antum terasa berat, ingat, paksa. Karena memang an-nafs tad'u ila rahah wadda'ah. Yang namanya jiwa itu senantiasa mengajak kepada perkara yang rohah, yang santai, wadda'ah, layeh-layeh. Antum ketika mau bersedekah, rasanya berat ini. Fulus tinggal 100.000, temennya nggak punya baju, sobek semua. Mau hadir dar saja susah dia. Kasih bantuan. Paksa, kalau perlu kasih semua, kalau perlu jubah yang paling antum senangi kasihkan ke dia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Butuh perjuangan. Ya. Demikian pula dalam meninggalkan kemaksiatan, perlu dipaksa supaya jiwa ini yatadarrab wa yatarawwab ala fi'lil khair wa tarkis syarr. Supaya jiwa ini terbiasa, terlatih, wa yatarawwab, dan terolahraga di dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Fala yuhibbu illa lillah wa la yabghadu illa lillah. Maka dia tidaklah mencintai kecuali karena Allah. Tidak pula membenci, memusuhi juga kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ini. Ketika engkau ingin memusuhi orang, koreksi dirimu. Sebabnya apa? Ada tendensi pribadi, stop. Jangan diteruskan. Raqib nafsak wa sahih niyatak. Teliti jiwamu dan benarkan niatmu. Kalau ternyata setelah kamu koreksi tidak ada alasan untuk membenci dia karena Allah, ya sudah, jangan dibenci saudaramu. Kembalikan persaudaraan. La min ajli syakhsihi wa la min ajli asdiqaihi. Ini. Jangan kamu mencintai orang atau membenci orang karena
Ya, karena orangnya atau karena teman-temannya. Nah, teman kita membenci, melu-melu benci. Teman kita meninggalkan menghajar, ikut-ikutan hajar. Lah ente kambing apa manusia? Nah, yang gampang melu-melu lah kambing sama bebek, ya enggak? Nah, ya, la nakun mitlah. Ya, jangan kita jadi seperti kambing atau seperti bebek, giring sana ikut, giring sana. Nah, ya. Bebek itu ketika bingung, dia tuh seandainya ya. Ya. Ketika dia mau pulang, jalannya padahal ke barat. Dia sendirian tertinggal. Teman-temannya ke timur, padahal jalan rumahnya ke barat. Nggak akan mungkin dia ke barat. Mesti ikut kan? Ke timur. Nah itu. Nah, ya. Jadi kalau kamu membenci seseorang atau mencintai seseorang itu lillah. Karena dia mengikuti dan taat kepada Allah, karena dia menjalankan perintah Allah, karena dia mengikuti bimbingan para ulama, karena dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula ketika engkau membenci, nah, jadikan alasannya karena Allah, bukan karena teman-temanmu atau karena orangnya. Nah, wala min ajri dunyan aw maslahah, bukan juga karena dunia ataupun apa? Kepentingan khusus, maslahah. Ada kepentingan bisnis, wah ini nanti kalau saya temenin dia bisa menguntungkan. Ya. Ya, jadi senang. Yang itu kalau saya temenin dia nyaingin bisnis saya enggak suka. Jangan ya, akhi. Hada laisa min akhlaqil muslim fadlan an yakuna min akhlaq as-salafi. Illa min ajlillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali yang dia jadikan hanyalah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzalikum huwa awthaqu 'ural iman, dan itulah yang menjadi tali keimanan yang terkuat. Awthaqu 'ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itu diantara konsekuensi kita beriman kepada Allah, yaitu kita mencintai karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, dan kita membenci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat ya dari beliau hafizahullah ta'ala, dan ini sebagai penutup majelis ini.